juga cara terbentuknya dan juga beberapa contohnya. Are you ready? Ready! Nah, sebelumnya kita udah belajar kemarin sistem peredaran darah pada manusia. Kita lanjutkan dengan ekosistem. Udah siap, artinya udah ada buku di atas meja masing-masing. Silakan open your book on page 58. 58. 58. Oke, nah sebelum kalian memulai, coba perhatikan gambar tuh di sebelahnya. Itu ada gambar apa aja? Hutan, gunung, gambar mengenai tempat-tempat tinggal atau yang disebut sebagai habitat. Nah, kalau kita belajar ekosistem, artinya kita mempelajari seluruh kegiatan atau interaksi makhluk hidup. Ya, baik yang tinggal di darat, kemudian di air, dan juga di laut. Nah, anak-anak, kita belajar ekosistem. Ekosistem artinya sudah kita pelajari tadi, barusan saja Ibu sebutkan bahwa ekosistem adalah seluruh kegiatan atau seluruh keadaan antara interaksi makhluk hidup pada makhluk hidup. Nah, kalau seperti ini syaratnya sudah pasti adanya interaksi. Interaksi itu artinya hubungan timbal balik. Kalau seperti ini kita pasti berkaitan dengan yang namanya habitat atau tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, kalau ekosistem ini dibagi menjadi dua berdasarkan komponen penyusunnya. Tapi sebelum kita tahu ini, pernah tidak kalian lihat seekor burung yang sedang terbang? Pernah. Pernah nggak lihat bebek-bebek yang berkelompok terus mereka lagi berjalan? Nah, kemudian kalian pernah nggak lihat sapi, kambing, kemudian ada kucing, kerbau sedang jalan bersama-sama, di sana ada kebunnya masing-masing. Ada pernah nggak
berkumpul tapi tidak sejenis. Ya, hewan yang berkumpul tapi tidak sejenis. Tepuk tangan untuk yang udah jawab. Terima kasih. Karena tidak langsung kita semua udah pada paham sebenarnya kita itu membutuhkan baik dengan alam ataupun sosial kita. Ya, tanpa mereka apakah kita ini bisa menjalani kehidupan dengan sempurna? Tidak. Salah satu contohnya misalnya tidak ada ayam. Hai, siapa yang senang chicken? Ya, ayam chicken semuanya. Kalau tidak ada ayam, kita itu tidak bisa makan. Benar tidak? Karena manusia itu adalah konsumen. Ya, karena ekosistem itu juga berpengaruh terhadap proses makan dimakannya semua jenis makhluk hidup. Nah, tadi sudah Ibu jelasin kalau misalnya kita itu saling mempengaruhi sehingga berdasarkan komponen penyusunnya ekosistem dibagi dua. Ada yang namanya abiotik dan juga biotik. Nah, kalau A berarti tidak hidup, ya, tidak hidup. Kalau misalnya biotik hidup. Jadi biotik ini adalah seluruh komponen makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ini saling mempengaruhi. Ini manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau tak hidup, dia memang bukan makhluk hidup, tetapi dia mempengaruhi seluruh komponen. Misalnya, kalian mandi pakai apa? Air. Kalian cuci pakai apa? Air. Jemur pakaian pakai apa? Air. Kemudian kalian kepanasan nggak? Nah, kepanasan. Kemudian kalau misalnya hujan, kalian inginnya hangat-hangat atau tetap kedinginan? Artinya suhu. Kita ada Indonesia berapa musim? 12. Iya, musim kemarau dan musim hujan. Itu mempengaruhi. Kalau misalnya tumbuhan itu banyak hujannya, sehingga dia tidak akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Kebanjiran. Kemudian kalau misalnya kekeringan juga tidak boleh, tumbuhannya akan layu dan akan mati. Sama seperti kita. Apakah kalian sanggup tidak minum selama 2 hari saja? Tidak. Karena kita sebagian besar terdiri dari air yang kita konsumsi. Makanya orang yang kekurangan air itu disebut sebagai dehidrasi. Nah, jadi apa tadi komponennya abiotik sebutin? Rafa, apa abiotik tadi Rafa? Apa abiotik tadi nak? Contohnya? Rafa? Abiotik tadi apa? Ada yang bisa? Alvaro apa? Air. Cahaya. Apa? Matahari. Aris? Tanah, batu. Terus, suhu, iklim. Dan juga angin. Nah, ini juga mempengaruhi seluruh kegiatan yang ada pada manusia. Ya, bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Tadi udah biotik. Itu yang hidup. Apa tadi yang Ibu sebutin? Novel. Manusia, hewan, tanaman. Ya, tanaman atau tumbuhan. Good. Beri tepuk tangan untuk yang jawab. Karena berdasarkan inilah kita saling membutuhkan. Nanti ketika adanya interaksi akan ada yang namanya kompetisi, seperti yang udah Ibu jelasin. Kompetisi
Tadi katanya suka nggak ke pantai? Suka. Suka nggak ke gunung? Ya gunung indah. Suka. Lihat kemudian senjanya ada. Ya, di sanalah tercipta yang namanya keindahan alam, ekosistem. Kita membutuhkan untuk ketenangan hati melihatnya. Ya, di mana sekarang ada yang namanya kasus-kasus Bromo. Bromo kita sedang tidak baik-baik saja, pernah kan? Karena terbakar. Kalau kita mengganggu ekosistem yang lain, maka semuanya akan terganggu. Apa contohnya? Tadi Gunung Bromo yang tadinya bagus dan hijau, itu ada banyak penghuninya, baik hewan, manusia yang berkunjung, tanaman yang tumbuh segar, yaitu semua ekosistemnya seimbang. Sedangkan ada satu saja yang mengganggu, semuanya kena. Contohnya hewan-hewan yang di sana yang kecil-kecil terganggu, belalang tidak ada di sana yang tempat terbakar itu. Kemudian manusia apakah diperbolehkan datang ke sana? Tidak. Ya, itu namanya ketidakseimbangan alam karena ulah tangan manusia. Nah, berdasarkan cara terbentuknya ekosistem kita itu ada dua. Yang pertama alami, yang kedua buatan. Ya, berdasarkan cara terbentuknya ekosistem alami. Coba perhatikan gambar di bukunya itu. Ada beberapa gambar tuh, di sana ada hutan. Kemudian ada danau. Lalu lihat di sana ada sungai. Ya, yang manakah yang menurut kalian itu alami dan yang buatan? Apa itu alami? Ada yang tahu alami itu? Yang alami ya? Sungai. Arti dari alami ada nggak yang tahu? Apa itu alami? Tidak dengan campur tangan manusia. Iya, terbentuk dengan atau tanpa campur tangan manusia. Terbentuk secara alami, secara alami. Tidak ada campur tangan manusia. Contohnya tadi ada Danau. sungai, Laut. Hutan. pantai, ya. Hutan. Buatan, udah, pulau. Yang buatan artinya apa? Waduh. Kalau buatan apa? Lawan kata dari alami, ya Pak. Kalau sudah dengan campur tangan manusia. Untuk kebutuhannya ada campur tangan manusia. Contohnya siapa yang suka rekreasi ke Jakabaring, Danau Opi, ke Danau Jakabaring. Udah pernah lihat? Itu bukan alami, itu terbentuk karena campur tangan manusia. Kenapa? Yang tadinya itu kolamnya atau berbentuk kolam saja kecil, kemudian digali oleh pemerintah, melebar, kemudian menjadi lebih indah dan juga lebih besar, sehingga dimanfaatkan untuk rekreasi. Ya, apakah di sana ada hewan-hewan juga? Ada. Hewan-hewan kecilnya di sana ada. Artinya terbentuk ekosistem, tapi dengan cara buatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Contohnya tadi ada apa? Sawah. Siapa yang pernah mancing di tambak? Nah, dia beda nggak disusun berdasarkan tangan-tangan manusia, keindahan yang pemiliknya? Mau dia bentuknya bulat, mau bentuknya persegi panjang. Ya, itu adalah campur tangan manusia. Artinya tambak ikan itu adalah contoh buatan.
Siapa yang suka foto-foto di sawah di desa? Ya. Oke, itu adalah semuanya ekosistem. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, pertama Ibu jelasin tentang pengertian ekosistem. Yang kedua jenisnya berdasarkan komponen, kemudian berdasarkan cara terbentuknya, lalu contoh-contohnya, lalu ada produsen kali ini. Nah, produsen artinya penyedia makanan, memproduksi. Bisa nggak manusia memproduksi makanan? Bisa. Untuk hewan lain? Oh, enggak. Tidak, yang bisa hanya tumbuhan. Tanpa tumbuhan kita tidak bisa makan. Contohnya apa? Ayam. Tanpa tumbuhan juga kita tidak bisa menghirup udara karena tumbuhan bisa melakukan fotosintesis. Kemudian ada yang namanya konsumen. Siapa konsumen itu? Yang memakan, yang menghabiskan. Manusia. Dan hewan. Lalu kalau misalnya ada dekomposer atau pengurai, contohnya apa? Bakteri. Pernah nggak lihat misalnya busuk? Misalnya ya ada buah, kita diemin berhari-hari dia busuk. Pernah nggak? Nah, itu namanya pengurai, namanya dekomposer. Lalu dia jatuh ke tanah, ada cacing-cacing di bawahnya terurai kembali menjadi tanah yang subur. Ya itulah dimanfaatkan sebagai pupuk. Siapa yang pernah bantu orang tuanya pakai pupuk tanamannya? Siram, rapi, masya Allah, baik semuanya ya, tumbuh subur. Ya. Nah, kalau begini tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, Ibu ada yang namanya games ketok. Ya, games ketok ini adalah bermain dengan waktu berdasarkan individu. Ya, kemudian nanti kalian jawab, ada beberapa soal. Soalnya ada yang pilihan ganda dan ada yang pilihan. Are you ready? Oke. Nah, kali ini Ibu akan meminjam dari mejanya kelompok Kanda sama kelompok Naila. Bukunya disimpan dulu. Kita akan bermain games ketok berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Oke. Oke, cukup 5 saja ya. Cukup 5 meja saja. Cukup 5 meja saja. Siapkan kertas selembar. 5 aja nak. 5 aja. Oke. Caranya, coba Ibu jelasin dulu ya. Caranya seperti apa? Contoh ilustrasinya adalah, coba Naila maju silakan. Kelompok Naila. Ini ada beberapa soalnya. Kelompok yang lain ini Kanza, Nisa. Dengan ini adalah penilaian individu. Kalau nilainya 0, 0. Kalau nilainya 100, 100. Berdasarkan penilaian kita hari ini. Oke, baiklah peraturannya. Setiap Ibu ketok, ya berarti itu berpindah ke tempat. Jangan lupa tulis nomor dari soal yang kalian punya. Berpindah tempatnya mulai dari sebelah kiri. Begini contohnya. Misalnya kalian berada di nomor 1.
pindah. Misalnya ada kotokan berarti ke kiri. Lagi, pindah lagi ke kiri. Lagi, pindah lagi ke kiri. Lagi, pindah lagi. Kalau udah di sini, kalau dia berada di nomor 1 sampai 5 berarti sudah selesai. Kalau dia di nomor 2, apakah nomor 1-nya udah? Belum. Berarti pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat, lalu terakhir di nomor 1. 3, 2, 1 di tempat dulu. Langsung jawab aja, tidak ditulis soalnya, langsung dijawab. Semuanya boleh belajar dulu. Sudah ditutup. Langsung jawab ya, misalnya A, misalnya B, B. Langsung jawab aja. Yang lain belajar, jangan sampai nggak tahu karena soalnya cuma 5. Kasih waktu 1 menit untuk melengkapi. Waktunya habis. Next selanjutnya Azalia, Najma, Atika, Afifah. Yang ini boleh duduk di situ. Yang ini boleh duduk di sini. Duduk dulu di sebelah sini. Masih ada yang nanyain soalnya apa? Next, satu lagi Evita.
siap. Naomi, Nadira, Izzy, Gita. Satunya ada Iqbal. Jawab itu. Ada yang pilihan ganda, langsung jawab ya. Nggak usah berdoa, langsung jawab.
1 menit untuk melengkapi. Selain Nova, Gisel, Alvaro, Raiza, Alfa. Silakan maju. Yang tadi. Oke. Next, are you ready? Are you ready? Cepat. Tulis nomornya sesuai dengan yang pertama kali kamu apa? Kalau kamu nomor 3, nomor 4, nomor 4. Silakan.
Kasih waktu 1 menit. Melengkapi. Next, terakhir. Rapat lagi ya. Rapat terakhir. Ada 4 orang, benar? Oke, yang lainnya boleh tenang lagi. Silakan duduk di tempat masing-masing. Bisa, silakan duduk di tempat masing-masing. Siapa? Silakan duduk lagi. Saudara. Di tempat dulu. Ya, lebih baik daripada ngobrol, lebih baik cek ya penelitian bener nggak ya kira-kira? Satu soal ada beberapa poinnya, kalau tidak jawab berarti tidak ada poin. Apa? Enggak. Waktu terakhir ya, dikasih waktu 1 menit untuk melengkapi jawabannya.
ekosistem. Macam-macam ekosistem. Tentang jenis makanan hewan. Oke, silakan. Kita belajar mengenai ekosistem, pengertiannya bahwa seluruh keadaan hubungan interaksi antar makhluk hidup berkaitan dengan habitat dan juga makanan-makanan yang proses makan dan dimakan. Ya. Kemudian kita belajar tentang jenis berdasarkan komponen penyusun dan cara terbentuknya. Ada dua tadi, alami dan buatan. Yang satunya berdasarkan komponen penyusun, biotik dan anaerobik. Nah, kemudian nanti kita akan belajar mengenai rantai makanan. Cukup sampai di sini, jangan lupa pembelajaran untuk besok tentang rantai makanan. Ibu akhiri, kalau ada jam yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Materi hari ini mengajarkan tentang ekosistem, komponen dan jenis. Kemudian instrumen yang digunakan dalam pelajaran ini. Instrumen bisa digunakan dalam soal tertulis. Bagaimana konsep untuk materi hari ini? Alhamdulillah benar-benar kondusif karena mereka terpantau untuk mengerjakan secara individu. Karena kali ini saya menggunakan metode pembelajaran dengan sistem cetok, di mana siswa per individu memiliki waktu untuk mengerjakan soalnya dan tidak tempat untuk mengerjakan setiap soalnya.